mungkin penataan juga begitu, tangkap ikan. Ketika tangkap ikan itu juga begitu menimbulkan, menurut kota, Pemda kota, penggunaan jaring troll atau jaring apa ya namanya itu yang pengambilan ikan untuk perahu kecil itu sekian. Kalau menurut orang Gili sekian itu sudah masuk wilayah yang melanggar gitu ya. Saya kalau lihat dari visinya bahwa untuk konservasi juga untuk sosial, karena kami tahu bahwa Karimun Jawa daratnya tidak tetap, tidak bertambah, penduduknya bertambah, sosialnya tidak bertambah. Saya lihat juga dari sosial Islamnya sangat kuat sekali. Saya menanyakan supaya agak benturan dari aspek sosial, Pak. Saya lihat kemarin waktu kita di Menjangan juga ada orang yang pakai bikini berjemur, di mana dari tidak ada konflik sosial pada masyarakatnya. Itu yang pertama. Nanti yang kedua, Pak, saya melihat dari jogging track yang tadi itu tempat treknya mangrove itu kawasan lindung. Kalau ada kawasan itu, terus bagaimana perizinannya kalau kita membuat dermaga atau resort-resort di sana, gitu. Terus yang ketiga, Pak, kami melihat seperti ini, Pak. Karimun Jawa dikelilingi oleh terumbu yang sangat bagus sekali. Jumlah penduduknya makin lama juga makin besar dan tinggi. Juga para wisatawan di sini juga banyak sekali juga membawa sampah. Dan di mana pengembangan masalah sanitasi. Kalau misalnya sanitasi, air kotor dan semuanya dibuang ke laut. Saya tahu kita tahu sekali bahwa kalau sekarang itu kan lautnya itu harus jernih, sinar matahari bagus, kualitas air juga bagus, supaya terumbu supaya bagus berkembang. Kalau ini dibiarkan aja, Pak, masalah sampah dan masalah sanitasi air limbah itu nanti akan juga mencemari dan juga rusak, jualannya terumbu juga rusak juga. Mohon. Yang baru akan menyusun zonasi. Jadi perlu kami kita ketahui bahwa kalau di Taman Nasional ini kami sudah ada sejak tahun 82 dan itu pun atas usulan dari Pak Gubernur dari Provinsi Jawa Tengah, kemudian dari pemerintah kabupaten, dan kami bersama-sama menyusun zonasi yang ada di Taman Nasional Karimun Jawa itu sendiri. Jadi dasarnya kami sudah ada dari Kementerian Kehutanan, Pak, tentang zonasi. Jadi mungkin karena ini kawasan konservasi, Pak, jadi lebih mudah menatanya untuk sistem zonasi. Kami tidak berbenturan dengan instansi yang lain termasuk dari DKP karena mereka juga punya zonasi sendiri, daerah tangkapan dan sebagainya. Alhamdulillah kalau di Karimun Jawa ini walaupun mungkin dalam prosesnya tidak semudah yang dibayangkan karena kami juga berbenturan kepentingan dengan instansi, dengan stakeholder yang lain. Jadi oleh karena itu kalau di Taman Nasional itu lebih bisa fleksibel. Jadi kalau misalnya ada suatu jadi kalau misalnya ada konflik-konflik itu nanti kita tampung dan untuk usulan revisi selanjutnya. Iya masih. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika di penginapan Kecamatan Karimun Jawa itu plus pulau yang di sebelah timur itu ada 5 pulau di situ, Pulau Genting, Seruni, Sambangan, Cendekian, dan Pulau Gundul. Itu sebenarnya masuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Karimun Jawa. Tetapi yang masuk ke dalam pengelolaan Taman Nasional Karimun Jawa adalah yang berada di border berwarna orange. Ya, itu titiknya ada titik koordinat di setiap sudut. Jadi itu adalah batas kawasan seperti itu. Nah, batas kawasan Taman Nasional Karimun Jawa. Jadi yang berwarna oranye itu sebenarnya di lapangan itu adalah merupakan laut, ya. Ini merupakan laut. Ini merupakan perairan laut. Nah, kemudian yang berupa daratan adalah yang berwarna putih dan kuning ini. Saya menjawab bahwa itu adalah domainnya dari pihak BPN, jadi Badan Pertanahan Nasional. Kami tidak tahu itu jelas. Jadi ketika pasang dia tenggelam di bawah laut, tapi kalau surut dia muncul di permukaan laut, itu namanya gosong. Kalau pulau itu daratan yang selamanya berada di atas permukaan laut. Kemudian ada zona budidaya.
zona budidaya Bapak Ibu bisa lihat ada karamba, kemudian ada budidaya rumput laut dan sebagainya. Itu yang memang kita izinkan adalah dua jenis itu, jenis budidaya rumput laut dan budidaya kerapu, grouper, ikan hidup. Ya. Jadi kalau Taman Nasional sebenarnya sudah memberikan sinyal-sinyal untuk ini harusnya bisa diatur seperti itu. Terus selanjutnya ke mangrove trekking tadi ya. Tadi sudah terjawab bahwa di situ masuknya ke zona pemanfaatan seluas 20 hektar. Kita bangun trekking sepanjang 1,3 kilo, kemudian ada 4 shelter, 1 pusat informasi, 1 sunset area, dan 1 menara pandang. Itu semua merupakan aset negara, kalau kita sebut sebagai barang milik negara, dan kita sebagai kuasa pengguna barang kita yang mengelola. Tetapi aktivitas wisata di situ itu nanti akan kita kerjasamakan dengan masyarakat melalui izin usaha pemanfaatan jasa wisata alam. Jadi nanti guide, penjual makanan, penjual minuman, kemudian souvenir, jasa dokumentasi dan sebagainya itu bisa dikerjakan oleh masyarakat. Tetapi pengelolaan asetnya itu adalah kita, Taman Nasional sebagai kuasa pengguna barang. Gitu. Untuk lapangan terbang itu kira-kira letaknya di sana Pak, di tempat kursor itu, bukan sebelah kanan, nah di situ. Itu terletak di Kemujan Pak, kebetulan di belakang mes kami, mesnya teman-teman Kemujan. Itu kalau miliknya adalah milik negara Pak, milik perhubungan udara. Tetapi selama ini dulu pernah dioperasionalkan oleh PT Deraya, jadi pernah melayani penerbangan Semarang, Karimun, Kalimantan. Tetapi ketika orde baru jatuh, kemudian subsidi dicabut, itu berhenti Pak, berhenti. Kemudian sekarang bekerja sama dengan pihak Kura-Kura Resort. Jadi kurang tahu apakah Kura-Kura Resort itu menyewa atau pinjam pakai atau apa. Yang jelas pesawat yang sering tinggalan di situ adalah pesawat yang penumpangnya kebanyakan menuju ke Kura-Kura Resort, seperti itu. Jadi kalau bangunan fisiknya adalah milik negara, instansi di situ adalah perhubungan udara. Tetapi kalau yang sekarang yang sering beroperasi di situ adalah pihak swasta. Itu Pak. Ya, terima kasih. Dikuasai oleh pihak swasta atau orangan untuk proses konservasi itu sendiri. Mungkin mereka juga punya kepentingan pribadi, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional kita untuk konservasi alam di situ. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi secara kesejarahan bahwa kita ditunjuk atau ditetapkan sebagai Taman Nasional kan tahun 88 dengan cara garam. Tetapi sebelum tahun itu sudah ada penguasaan baik di tanah di pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Kalau sini nyebutnya izin babat Pak, sudah ada izin babat dan ada merupakan tanah yasan. Jadi salah satu bukti penguasaan adalah bahwa lahan-lahan itu ditanami oleh pohon kelapa. Maka Bapak Ibu sekalian kemarin mungkin ketika singgah di pulau Menjan kecil atau Menjan besar akan banyak melihat dominasi pohon kelapa di sana, ya kan? Nah, berdasarkan sejarah itu kita juga kurang tahu kenapa pas dulu penetapan itu yang merupakan kawasan darat hanya merupakan hutan dan mangrove saja, tidak beserta dengan pulau-pulau kecil. Nah, karena dari awal penetapannya seperti itu, maka revisi-revisi ke belakang tentang kawasan juga mengikuti. Sendiri ku diam dan merenungkan jalan yang kan membawaku pergi untuk menjauh darimu yang mulai berhenti mencoba bertahan untuk terus bersamaku. Ku berlari, kau terdiam, ku menangis, kau tersenyum.
pergi kau kembali. Ku coba meraih mimpi, kau coba tuh hentikan mimpi. Memang kita takkan menyatu. Oh, bayangkan ku hilang tak kembali untuk mempertanyakan lagi cintamu yang mungkin tak berarti untukku. Rindukan ku berlari, kau terdiam, ku menangis, kau tersenyum, ku berduka, kau bahagia. Ku pergi, kau kembali. Ku coba meraih mimpi, kau coba tuh gantikan mimpi. Memang kita takkan menyatu. Ini harusnya kita coba saling melupakan. Lupakan kita pernah bersama. Ku berlari, kau terdiam, ku menangis, kau tersenyum, ku berduka, kau bahagia. Ku pergi, kau kembali. Ku coba meraih mimpi, kau coba tuh gantikan mimpi. Memang kita takkan banyak hal yang ku alami, yang ku temui saat bersamamu. Ku rasa senang, ku rasa sedih. Air mata ini menyadarkanku kau takkan pernah
rombongan dari Probolinggo, Jawa Timur yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore menjelang malam hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf karena Pak Kepala Bapeda tidak bisa menerima Bapak dan Ibu sekalian karena beliau saat ini berada di Mekah Al-Karomah sana, belum pulang. Kemudian saya menyampaikan selamat datang di Jepara. Mungkin tadi dari Karimun ya kondisinya seperti itu, sudah snorkeling juga sudah capek deh. Saya kemarin juga baru dari sana Pak, tanggal berapa? Tanggal 7, 8, 9 dari Karimun, muter-muter juga sekaligus di Balai Taman Nasional karena Balai Taman Nasional sana itu mau mengajukan izin kaitannya dengan dia akan beli tanah untuk perkantoran resort gitu, sehingga dia butuh persetujuan dari Bapeda untuk tata ruangnya. Kemudian di samping itu juga banyak agenda saya datang di sana, termasuk survei jalan-jalan yang rusak di sana, karena banyak jalan yang rusak memang perlu butuh anggaran untuk perbaikan, dan juga checking lokasi perpanjangan Bandara Dewodari. Tadi sudah nyampe sana ya? Belum. Itu ada bandara, cuma bandaranya itu pendek sehingga ya bisa mendarat di sana ya pesawat yang kecil-kecil. Ya ini dengan adanya perpanjangan landasan ini diharapkan nantinya itu pesawat yang lumayan agak besar, ya kira-kira kapasitasnya di bawah 100 lah. Kapasitas di bawah 100 itu bisa mendarat di sana, sehingga transportasi dari Semarang ke Karimun itu tidak hanya mengandalkan kapal laut tapi juga pesawat. Sekarang ini sudah ada tapi pesawatnya pesawat kecil, sehingga kalau dihitung-hitung ya kemungkinan kurang efisien, sehingga diadakan perluasan landasan. Dan kemarin saya sudah cek, diharapkan 2014 nanti fisiknya sudah diharapkan sudah jadi. Ini landasannya sudah dimulai. Hari ini agak beda karena hari ini kalau nggak salah Pak Gubernur atau Pak Wakil itu, Pak Wakil Gubernur ya itu ke sana ke Karimun, sehingga mungkin ya perjalanan agak beda. Biasanya tepat kalau saya berangkat dari kapal itu berangkat jam 11, nyampe di sini jam 1, 2 jam tepat. Jadi kalau kapal cepat itu hampir mirip dengan pesawat kalau Semarang Jakarta 55 menit ya 55 menit tepat beda mendarat gitu. Anggaran sekitar ya di bawah 1 M beli tanah untuk bangun itu. Pemda sharing tanah, PLN nanti fasilitas pembangkit dan lain sebagainya. Jadi pemdanya sharingnya tanah. Tahun 2013 ini sudah dialokasikan di dalam BPD juga. Kapal itu dermaga penyeberangan itu milik Pemda Kabupaten. Kemudian yang di tengah itu dermaga perintis itu milik Sah Bandar. Jadi dermaga perintis Sah Bandar milik pusat. Wilayah ini masuk wilayah siapa nanti memang dibutuhkan, perlu ada suatu penataan kaitannya dengan tata ruangnya, mana batas wilayah dermaga penyeberangan, mana batas dermaga perintis, dan mana masuk
wilayah dermaga perikanan ini perlu diatur. Depan 2014 nanti setelah tersusun nanti bisa terakomodasi seluruh keinginan-keinginan yang ada di baik keinginan masyarakat maupun taman balai, taman nasional, juga keinginan dari pemerintah daerah itu bisa satu kesatuan sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari. Dekat Pantai Kartini itu Pulau Panjang, kemudian yang ke arah timur itu juga ada Pulau Mondoliko gitu. Itu jadi dua pulau kecil yang di pesisir pantai Jepara, kemudian yang lainnya di komplek Karimun Jawa sana. Itu yang Bapak dan Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan selamat datang di Jepara, mudah-mudahan di Jepara kerasan. Ya nanti kalau malam ini mungkin tidur di Jepara ya silahkan. Tapi kalau langsung pulang kelihatannya enggak terlalu capek. Jangan terlalu malam. Karena perjalanan sendiri dari sini ke Karimun kan 2 jam. Sudah 2 jam. Sebetulnya 2 jam ya mungkin ditambah lagi perjalanan. Ya saya hanya kalau syukur kalau bisa istirahat di sini, kalau enggak ya saya menyampaikan untuk selamat jalan, hati-hati di jalan, enggak usah kembrungsung karena sekarang tuh jalur kelihatannya jalur putus ke arah timur itu rawan banyak kecelakaan sehingga ya kita berhati-hati, tidak usah kembrungsung, yang penting selamat sampai tujuan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dan mohon sepatah dua kata dari rombongan untuk bisa menyampaikan sesuatu kepada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Bapeda, yang diwakili Bapak Suyono beserta staf, Ibu Bapak dari Kabupaten Probolinggo, alhamdulillah ini kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar dari Bapeda Probolinggo. Acara ini bisa membawa manfaat untuk kami khususnya di Probolinggo. Salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan salam dari Ibu Bupati dan menegaskan saya untuk memimpin rombongan ini untuk bisa melihat para khususnya di Karimun Jawa. Atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas perkenan Pemda Kabupaten Probolinggo menerima kami di Jepara, Pemda Jepara berkenan menerima kami rombongan dari Probolinggo, dan sekaligus kami mohon maaf ini tadi belum kulon dulu langsung menuju ke sana. Dan yang kedua minta maaf juga karena semestinya jam 3 tadi kami bisa tepat di sini, tetapi karena kondisi sehingga baru sekarang bisa ketemu dan merepotkan teman-teman Bapeda di sini. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas penghormatan kepada kami. Kami punya pulau kecil Gili Ketapang, cuma penduduknya padat sekali, jadi tidak mungkin kami nyontok yang di sini Karimun Jawa itu, karena penduduknya sudah 8.400 lebih, satu desa, dan pulaunya kecil, dan penduduknya itu hampir ya padat sekali, dan sudah pulaunya kotor. Tapi banyak pengalaman yang kami peroleh dari kunjungan ini, terutama dalam pelestarian daripada